Alhamdulillah ditikung oleh Vietnam lagi karena pemerintah Konoha ini lagi sibuk omon-omon terus di mana-mana ya. Lagi sibuk nuduh rakyat yang mengkritik anti-anti asing seperti itu. Nah, kali ini Positive People kita tahu bahwa itu tadi ya, kita udah mention bahwa Vietnam kembali menerima investor asing. Kali ini Google. Widih, makin emas dong Vietnam. Kayaknya 2045 emas ini kayak Vietnam dah gitu kan ya. Kalau negara yang mencanangkan emas 2045, Indonesia emas 2045 kayaknya mikir-mikir sih kalau melihat kebijakan yang sekarang gitu ya. Kita langsung aja reaction informasi seperti apa dari digistock.id, laman Instagram. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Vietnam lagi, gagal bangun pabrik di Indonesia, Google kini bangun pabrik di Vietnam untuk produksi ponsel. Loh, ini berarti Google udah sempat ini dong, riset atau survei di Indonesia dong gitu. Tapi malah justru milih Vietnam. Kenapa ya? Kita baca aja captionnya. Google dikabarkan resmi mengalihkan basis produksi smartphone Pixel mereka ke Vietnam sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasokan global. Keputusan ini diambil setelah Google menghadapi kendala regulasi di Indonesia, di mana perangkat Pixel dilarang diperjualbelikan secara resmi karena belum memenuhi ambang batas tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 40%. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam peta investasi teknologi di Asia Tenggara, di mana Vietnam kini menjadi pusat manufaktur utama bagi perangkat flagship Google. Investasi di Vietnam dipandang lebih efisien bagi Google daripada harus memodifikasi proses manufaktur mereka demi memenuhi syarat komponen lokal yang ketat di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki basis konsumen yang besar, ketidakmampuan untuk menyelaraskan strategi produksi dengan regulasi domestik membuat konsumen tanah air kehilangan akses terhadap distribusi resmi. Sumber dari CNBC Indonesia. Oh, jadi lagi-lagi ya, terkait aturan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini gue nggak tahu nih soal TKDN ini seperti apa. Apakah emang tujuan dari TKDN ini emang benar-benar untuk menguntungkan Indonesia? Seperti apa ini gue belum baca detailnya intinya. Tapi kayaknya banyak perusahaan yang akhirnya memilih hengkang. Mungkin tadinya kayak ya Indonesia kan punya potensi market besar, tapi karena ada aturan yang menurut mereka, menurut perusahaan ini kayak nggak works, nggak mungkin, jadi akhirnya mereka hengkang dan pilih Vietnam. Kalau nggak salah sih Vietnam ini emang secara apa ya namanya, aturan untuk investor, untuk perusahaan-perusahaan asing ini mungkin agak lebih enak kali ya buat para perusahaan asing, sehingga mereka mendapat banyak investor seperti itu. Langsung aja, kalau komentar-komentar netizen ini seperti apa ya? Ada yang ngasih stiker gitu. Di Indonesia banyak ormas dan tinggi pajak, peraturan so ketat belum ditambah oknum gitu ya. Terus Google-nya lompat-lompat. Pada paham nggak sih kalau Pixel cuma mau jualan ponsel tanpa kontribusi lokal gitu ya? Kita baca, realistik aja, namanya juga orang jualan, dia cari untung. Memang Pixel ada dijual resmi di Indonesia gitu. Indonesia nggak ada kepastian hukum dan banyak pungli. Lo kok kesannya menyalahkan Vietnam gitu? Ya nggak bisa, kita nggak menyalahkan Vietnam ya di sini. Mau TKDN 1000% pun banyak yang tertarik jika persoalan inti investasi Indonesia diselesaikan. Perizinan cepat, nggak berbelit-belit, pungli di berbagai lapisan, keamanan investasi, keamanan lingkungan terjaga, nggak ada pemalakan, nggak ada pungli preman, dan lain-lain. Pungli aja nggak sanggup diberesin. Hebat, bagusan di Vietnam aja. Di Wakanda banyak punglinya dari kelas atas sampai bawah. Soalnya di Indonesia ada ormas. Mantap, bagus, makanya sidak habis orang-orang pajak, cukai, dan ormas berserta pungli gara-gara itu semua. Bismillah, Google Pixel dijual di Indonesia biar front barat nggak cuma ngandelin Apple dan Samsung aja. Bukan salah Vietnam sih, salah kita kebanyakan ormas dan pejabat korup, birokrasi berbelit. Syaratnya banyak serta ribet, ditambah embel-embel plus-plus dan ormas-ormas yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Nanya di Vietnam ada ormas apa aja. Pilihan yang tepat, Indo banyak ormas terus oknum. Enggak paten jepuk apa sih?
Kenapa Vietnam yang komunis lebih memikat investor? Negara banyak janji politik, visi misi sebatas teori, cara mewujudkan di tingkat daerah tak punya. Ya baguslah, berarti memang mereka nggak bisa ngikuti syarat Indonesia. TKDN 40% bagus untuk Indonesia, jadi lebih banyak menyerap produsen lokal. Oh, nah ini netizen ngasih tahu gitu. Wow, Vietnam semua pengurusan baik publik maupun kepemerintahan bahkan investor asing nggak ribet kawan. Kalau yang beginian tanggung jawab kementerian apa? Di tag dong. Nggak betul Indonesia negara amburadul. Malah negeri komunis yang aman buat investasi. Nggak apa-apa, yang penting kata presiden kita warganya bahagia, tapi entah warga yang mana gitu. UMR-nya murah. Ya. Aduh. Iyalah, gimana nggak pindah? Vietnam investor datang langsung dikasih lahan, tenaga kerja langsung dicariin, nggak perlu birokrasi yang berbelit-belit. Di Indo baru juga rencana bangun pabrik udah kena demo. Nah itu tadi ya komentar netizen. Nah ini tadi kalau soal TKDN ada netizen yang nge-spill bahwa TKDN itu seharusnya nih menguntungkan Indonesia, tapi kayaknya harus dibuat lebih ini lagi nggak sih? Maksudnya biar investor juga ini nggak kabur istilahnya kayak gitu. Jadi kayak win-win solutionnya seperti apa harusnya gitu ya nggak sih? Jadinya kayak sayang banget nih investasi mungkin gede gitu ya untuk kemajuan Indonesia, sehingga untuk menyerap tenaga kerja jadi kayak lepas, akhirnya pindah ke Vietnam. Lagi-lagi kita cuma jadi marketnya aja gitu. Jadi Google bikin itu di Vietnam ya tetap akan dijual di Indonesia pula gitu ya. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Kita pengen dengar, tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.